Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam AA Multazam. Kita membahas lagi tentang TWK. Hari ini spesial untuk field record atau report atau laporan dari teman-teman yang sudah tes kedinasan ya teman-teman ya. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share agar lebih bermanfaat channel ini dan lebih berkembang. Jadi pada FR hari keempat dan kelima kemarin itu TWK itu sangat hot ya teman-teman ya. Jadi dari kelima opsi ini itu disisakan dua. Seakan-akan dua itu benar. Kalau dalam TKP kan poinnya 4 dan 5 ya kan. Kalau dalam TWK ini kita salah, ini ya kita nggak dapet poin, jadi poin kita itu 0. Jadi TWK sekarang itu modelnya kayak gitu, disisakan dua opsi yang benar dan kita harus pilih yang paling benar. Kemudian semuanya itu nggak ada hafalan-hafalan ya teman-teman ya, semuanya penalaran tentang nasionalisme, bela negara, integritas, cinta tanah air, patriotisme. Nah, dalam integritas ini juga soalnya mirip-mirip TWK rasa TKP, TWK rasa TKP yang integritas khususnya ini. Kemudian ini tantangan generasi muda. Jadi ada kasus pada di era para pahlawan atau di era kemerdekaan, BPUPKI, PPKI dan selain sebagainya. Kemudian tantangan kita sebagai generasi muda itu apa? Itu banyak yang seperti itu. Kemudian tentang ada sejarah, misalkan tentang Budi Utomo, tentang yang lain-lainnya. Kemudian dampak pada generasi muda sekarang itu apa? Peristiwa itu kemudian ditarik pada era sekarang. Selain itu ada tugas dan wewenang MK, KY, terus DPR. Kalian teman-teman harus ingat kalau MA itu pada tingkat kasasi, kalau MK itu dia mengadili tentang undang-undang terhadap UUD, kalau KY itu komisi yudisial itu berkaitan dengan hasil pemilu. Kalau implementasi pasal, misalkan ada pasal-pasal, kemudian implementasi dari pasal di atas adalah kayak gitu. Kemudian bahasa Indonesia yang banyak keluar ini kalimat efektif. Kalimat efektif ini kalian harus banyak-banyak latihan ya. Karena kalau kita sudah mepet waktunya itu nanti kita jadi nggak kelihatan mana yang efektif dan mana yang tidak efektif. Kemudian ejaan yang benar dan yang salah. Kalimat utama udah tahu ya teman-teman ya. Kalimat utama, kalimat pokok, ide pokok. Oke, lanjut kita ke contoh soal nomor 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI memiliki identitas nasional yang terbentuk dari nilai-nilai budaya dari berbagai daerah yang dipersatukan menjadi satu kesatuan yang utuh. Identitas ini menjadi ciri khas pembeda bagi bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Alasan yang paling tepat untuk mempertahankan identitas nasional adalah alasannya untuk mempertahankan identitas nasional. Oke, sekarang teman-teman jawab di kolom komentar ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita bahas A. Sebagai wujud nyata pembeda dari ciri khas bangsa Indonesia dibanding negara bangsa lain. Oke, ini masuk ya. Sebagai bentuk sikap patriotisme terhadap NKRI ini berkaitan, kalau identitas nasional itu berkaitan dengan nasionalisme ya teman-teman ya, bukan patriotisme ya. Jadi ini tidak. Yang C, sebagai tindakan nyata untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Oke, simpan. Yang D, sebagai cara menyatukan seluruh perbedaan. Nah ini, perbedaan ini tidak perlu disatukan, jadi enggak ya. Sebagai langkah pemerintah dalam menjaga integrasi nasional, ini juga boleh ya teman-teman ya. Langkah pemerintah dalam menjaga integrasi nasional, tapi ini tidak berkaitan dengan pemerintah, tapi ini berkaitan dengan masyarakat, jadi ini tidak. Nah ini, disisakan dua opsi. Mana opsi yang paling benar? Jawaban yang paling benar. Menurut kalian yang apa ini?
Jadi alasan kenapa kita harus mempertahankan identitas nasional itu untuk langkah persatuan dan kesatuan. Jadi nasionalisme itu berkaitan dengan persatuan dan kesatuan ya teman-teman, ingat ya. Identitas nasional, nasionalisme kayak gitu berkaitan dengan, jadi jawabannya yang C. Kayak bisa dipahami ya. Selanjutnya soal nomor 2. Budi Utomo berjuang melalui pendidikan dan kebudayaan untuk mengangkat derajat bangsa dalam konteks bela negara di era global. Nah ini sebagai kisi-kisinya ya, implementasi nilai pada generasi muda adalah A. Memprioritaskan produk dalam negeri untuk meningkatkan daya saing serta posisi bangsa di kancah internasional. Yang C. Memfilter budaya asing dengan mempertahankan identitas budaya lokal yang selaras dengan nilai Pancasila. Yang D. Aktif dalam organisasi kepemudaan berorientasi pada pemberdayaan. Yang E. Menggunakan media sosial secara bijak. Menurut kalian jawabannya mana? Tulis di kolom komentar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat lagi. Bela negara dalam era global. Era global berarti skala internasional. Memprioritaskan produk dalam negeri ini juga bagus ya teman-teman ya. Memprioritaskan produk dalam negeri ini juga, kalau produk dalam negeri ini kaitannya dengan tadi nasionalisme. Padahal yang ditanyakan adalah bela negara. Jadi jawabannya ada. Menguasai TIK yang mutakhir untuk meningkatkan daya saing serta posisi bangsa di kancah internasional. Ini bagus ya. Memfilter budaya asing dengan mempertahankan identitas budaya lokal yang selaras dengan nilai Pancasila, ini oke. Aktif dalam organisasi kepemudaan. Ini tidak ada kaitannya dengan kepemudaan ya. Yang E, menggunakan media sosial secara bijak untuk mengedukasi publik tentang pentingnya pendidikan dan budaya nasional. Ini juga boleh, bagus juga budaya nasional. Tapi yang ditanyakan ini adalah era global. Era global itu internasional, di kancah internasional, yaitu paling tepat ini menguasai. Jadi kayak gini teman-teman. TWK itu ada jawaban 2 sampai 3 jawaban yang benar, tapi kita harus memilih yang paling benar. Soal nomor 3. Melalui tulisannya Als ik en Netherland Worst, Ki Hajar Dewantara berani mengkritik pemerintah kolonial. Sikap bela negara paling fundamental yang ditunjukkan adalah, ini ada kasus sejarah, kemudian apa sih impactnya kepada kita, yang paling fundamental, yang paling penting itu yang apa? As in Indonesia itu artinya andai aku menjadi seorang Belanda. Ini yang A, menunjukkan perlawanan. Oke, coba teman-teman saya bacakan ya. A, menunjukkan perlawanan tanpa kompromi terhadap segala bentuk penjajahan. Yang B, mengajak rakyat untuk melakukan perlawanan bersenjata terhadap kolonial Belanda. Yang C, memperjuangkan hak politik pribumi untuk ikut dalam pemerintahan. Yang D, menjaga ancaman wilayah Nusantara dari klaim negara lain. Yang E, membangkitkan kesadaran intelektual dan harga diri bangsa, keberanian menyuarakan kebenaran. Oke, yang mana kira-kira teman-teman? Tulis di kolom komentar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sikap bela negara yang ditujukan oleh Ki Hajar Dewantara ini apa? Yang nilai fundamentalnya itu apa? Menunjukkan perlawanan tanpa kompromi. Ini enggak ada menunjukkan perlawanan ya teman-teman ya. Jadi enggak. Mengajak rakyat untuk melakukan perlawanan bersenjata terhadap kolonial Belanda. Ini enggak juga ya teman-teman ya. Melakukan perlawanan bersenjata. Di sini kan tidak ada bela negara, ini enggak melulu berkaitan dengan perang, kemudian persenjataan dan sebagainya ya. Ada bela negara secara fisik, ada secara non fisik.
Kemudian yang C, memperjuangkan hak politik pribumi untuk ikut dalam pemerintahan. Ini nggak ada kaitannya juga ya. Menjaga ancaman wilayah Indonesia dari klaim negara ini bisa juga. Karena kita dianggap andai kita menjadi Belanda. Jadi ini yang E, membangkitkan kesadaran intelektual dan harga diri bangsa untuk menyuarakan kebenaran. Nah, ini nilai yang paling fundamental yang bisa kita pakai sampai sekarang. Nilai-nilai harga diri, keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Ini jawabannya ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Kalimat di atas merupakan kalimat, hati-hati ini, yang tidak efektif. Tidak efektif. Yang mana? A. Utang Dinda ke Kanya mencapai 1 miliar. Ini nggak baku ya teman-teman ya. Yang betul itu adalah miliar, nggak pakai Y. Miliar. Ini berarti ini tidak efektif. Diki ke pasar membeli rokok, ini efektif. Walau sudah sore, tapi Pak Surya masih beraktivitas dengan semangat. Ini bukan tapi tetapi. Jadi ini tidak efektif juga. Yang 4, ada banyak macam makanan yang dijual di restoran. Ini udah ada kata banyak, ada macam-macam. Ini juga ini namanya pengulangan ya. Harusnya ada macam-macam makanan. Kalau ini nggak usah, kalau misalkan pakai banyak nggak usah ini. Surabaya merupakan satu di antara kota besar di Indonesia. Ini efektif. Yang ditanyakan tidak efektif berarti yang 1, 3, 4. Oh ini. Oke, jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 5. Nah, ini berkaitan dengan MK. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 dibatalkan oleh MK pada tahun 2023 karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Hal tersebut menurut MK bertentangan dengan asas keterbukaan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pernyataan di bawah ini yang paling tepat adalah, oke, silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Yang mana kira-kira jawabannya? Tadi sudah saya jelaskan bahwa MK, konstitusi, Mahkamah Konstitusi itu berkaitan dengan undang-undang. Jadi segala macam undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi paling tinggi itu adalah undang-undang dasar. Apakah yang A, keputusan MK hanya berlaku pada kelompok yang mengajukan permohonan? Enggak ya, jadi MK itu nggak hanya berlaku pada kelompok yang mengajukan permohonan. Kayak kemarin juga yang mengenai batas usia pasangan calon itu kan harus sekian-sekian dan itu dibatalkan atau dianulir dan sebagainya, itu juga termasuk dalam wewenang MK. Kemudian keputusan MK tidak dapat diganggu-gugat oleh lembaga negara lain. Ini boleh ya. Keputusan MK bersifat final, betul sekali ini. Bersifat final dan mengikat, namun dapat dibatalkan oleh presiden. Nah ini, hati-hati ini. TWK itu seringnya kayak gini ya teman-teman ya. Seakan-akan yang pernyataan yang awal itu betul, kemudian dilanjutkan pernyataan berikutnya itu bertentangan. Keputusan MK bertentangan dengan keadilan para pekerja. Ini tidak ya. Kemudian yang E, keputusan MK final dan mengikat bagi seluruh lembaga negara. Ini jawaban yang paling tepat. Kalau jawaban B ini tidak dapat diganggu-gugat, ini masih kurang lengkap. Masih paling lengkap adalah bersifat final dan berlaku bagi seluruh lembaga. Oke. Ini berkaitan dengan MA. Teman-teman, ini PR ya teman-teman ya. Soal nomor 6 nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Oke, silahkan di capture. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa menuliskan jawabannya beserta alasannya di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.